umat Tuhan yang ada di tempat ini. Shalom umat Tuhan yang ada di rumah, bahkan yang ada dimanapun engkau berada pada saat ini. Kita akan beribadah bersama di pagi hari ini. Siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan di pagi hari ini. Mari bawa setiap korban syukur kita. Kita agungkan Allah kita. Kita mau bernyanyi dan bermazmur baginya. Masuk dalam pelataran Tuhan. Sujud dan sembah Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Engkau baik Tuhan bagi kami. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau memuliakan nama-Mu di pagi hari ini Tuhan. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Lakukan pujian ini sama-sama umat Tuhan. Haleluya. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Katakan ya Allahku, ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada.
kita sembah dan kita agungkan nama Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Berikan pujian bagi Allah kita. Haleluya. Kami muliakan nama-Mu Tuhan. Kami muliakan nama-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Biarlah kami hendak bernyanyi bagi-Mu. Biarlah kami hendak bermazmur bagi-Mu Tuhan. Biarlah kami hendak memuliakan-Mu. Sebab Tuhan yang layak, sebab Tuhan yang kudus, sebab Tuhan yang kami puji. Haleluya. Angkat suaramu, tinggikan Tuhan, masyurkan namanya. Haleluya. Roh Kudus, kami butuh Engkau pada saat ini. Roh Kudus, haleluya. Haleluya. Biarlah kami meninggikan Tuhan. Biarlah kami memuliakan Tuhan. Roh Kudus, curahkan kuasa-Mu. Curahkan kuasa-Mu bagi kami. Curahkan lawatan-Mu Tuhan. Curahkan kuasa-Mu di pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Biarlah setiap telinga yang mendengar, setiap mata yang melihat, mereka dipulihkan Tuhan. Mereka diberkati Tuhan. Haleluya. Haleluya. Biarlah kuasa Allah mengalir. Biarlah kuasa Allah mengalir. Mengalir kuasa-Mu bagaikan sungai yang tidak pernah kering. Mengalir Tuhan. Haleluya. Iaralah mayase. Iaralah mayase. Iaralah mayase. Haleluya. 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 Jesus. Kami muliakan nama-Mu di pagi hari ini. Sebab Engkau hidup bagi kami Tuhan. Tak perlu kami takut Tuhan. Sebab Engkau beserta kami Tuhan. Tak perlu kami bimbang dan kami ragu. Karena kuasa-Mu. Karena kuasa-Mu besar atas hidup kami Tuhan. Karena kuasa-Mu melimpah. Anugerah Tuhan besar. Haleluya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi namanya. Berikan sorak-sorai bagi namanya. Biarlah kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan melingkupi kita pada pagi hari. Kekudusan Tuhan. Kekudusan Tuhan. Biarlah mayasi, biarlah mo. Biarlah mayasi. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Roh Kudus bekerja dalam setiap hati dan pikiran. Haleluya. Jadikan hidupmu pemuji dan penyembah Tuhan. Allah rindu pemuji. Allah rindu penyembah. Allah mencari setiap hati yang merindukan Tuhan. Haleluya. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami tetap bernyanyi bagi Tuhan. Kami tetap bermazmur bagi Tuhan. Kami mau panggil Engkau Tuhan. Kami mau panggil Engkau di pagi hari ini Tuhan. Jesus. Haleluya. Haleluya. Iaralah mayas. Iaralah basik. Iaralah mayas. Holy. Holy. Are you Lord God Almighty? What is the Lamb
Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadirat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kami umat-Mu Tuhan, datang merendahkan diri mencari hadirat Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami mau melakukan bagian Tuhan dalam ibadah ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan melakukan bagian Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu bagi kami Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Kami percaya di tempat ini seperti di surga. Amen. Nama Tuhan saja yang dimuliakan. Amen. Nama Tuhan saja yang ditinggikan. Amen. Biarlah setiap umat Tuhan menerima berkat Tuhan di pagi hari ini. Dimanapun umat Tuhan berada, mereka dijamah, mereka dilawat oleh Tuhan di pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Datanglah kerajaan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu di pagi hari ini. Haleluya. Kami tabiskan ibadah kami hanya di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya. Yang siap beribadah kepada Tuhan berkata, amin. Haleluya. Ada sukacita umat Tuhan. Haleluya. Lambaikan tanganmu. Haleluya. Langit dan bumi memuji Tuhan. Dan biar kita yang bernafas, kita memuji dan memuliakan nama Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Dahsyat Tuhan. Hey. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungan, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan. Sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya. Mari puji Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Tuhan, kita terus memuji Tuhan. Amin. Allah bertata atas setiap pujian kita di pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita bersuka cita karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Haleluya. Ya katai berisi, katai boyowe ami.
biarlah pujian kami menjadi tahta-Mu Tuhan. Haleluya. Mari umat Tuhan, siapkan hatimu. Kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Siapkan tanah hati yang baik, agar setiap tanah hati kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Rindukan Tuhan berbicara di pagi hari ini. Haleluya. Roh Kudus ada di tempat ini. Kita minta Roh Kudus mengalir di tempat ini. Dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini, biarlah Roh Kudus mengalir, memulihkan kita, menyembuhkan kita. Haleluya, terima kasih. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus akan mengalir dalam setiap hati. Roh Kudus akan bekerja. Haleluya, mengalirlah Tuhan. Haleluya, Jesus. Sama-sama kita lakukan pujian. Haleluya. Mengalirlah Tuhan, mengalir di tempat mengalirlah oh Roh, pulihkan kami Tuhan. Haleluya, dengan iman katakan mengalirlah. Roh Kudus, mengalirlah Tuhan, mengalirlah di tempat ini. Haleluya. Mengalirlah oh Roh, pulihkan kami Tuhan. Pulihkan. Dengan sukacita iman nyanyikan pujian sama-sama. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan.
berada saat ini Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lebih lagi jadikan ini sebagai kerinduan bagi Tuhan. Mengalirlah. Mengalir Tuhan. Isi semua bencanamu Tuhan. Isi kami. Pulihkan kami. Pulihkan sekali lagi. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah rohmu mengalir memenuhi setiap kami, pribadi lepas pribadi, suami kami, istri kami, orang tua kami, anak-anak kami. Tanpa terkecuali Tuhan lawat dengan kuasa-Mu pagi hari ini. Sehingga ibadah kali ini Tuhan, walaupun kami tidak berjumpa satu dengan yang lain secara langsung Tuhan, tetapi kami percaya bahwa Roh Kudus juga akan bekerja pagi hari ini. Karena Roh-Mu yang kudus tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu Tuhan. Mengalir memenuhi kami di rumah kami masing-masing, di tempat kami berada saat ini Tuhan. Sehingga Bapa di sorga, kami memperoleh kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Urapilah kami semua, urapilah hamba-Mu. Berilah kami hikmat agar supaya kami dapat mempelajari, memahami setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu. Kami butuh Roh Kudus-Mu Tuhan, menyingkapkannya bagi kami. Segala intervensi daripada kuasa kegelapan kami berdoa, kami tengking di dalam nama Yesus. Pada saat pemberitaan firman Allah, biarlah jadi menurut kehendak-Mu ya Bapa di surga. Kami siapkan hati kami yang paling baik untuk ditaburi firman-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa, kami sambut firman-Mu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Bersyukur kepada Tuhan Yesus Kristus tentunya di pagi hari yang indah ini kita boleh berjumpa satu dengan yang lainnya walaupun melalui ibadah live streaming. Dan saya percaya bahwa maksud dan rencananya Allah tidak dapat dibendung oleh apapun juga. Kekuatan-kekuatan yang ada di muka bumi ini tidak dapat menandingi atau membendung kekuatan daripada Allah. Amin. Dan pagi hari ini saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, staf pengembalaan yang boleh mempercayakan saya menyampaikan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengajak kita membaca beberapa ayat firman Tuhan dan renungkan apa yang firman Tuhan sampaikan bagi kita semua yang ada di pagi hari ini. Mungkin firman Tuhan ini bukan baru bagi kita, ya. Sudah sering kita dengar, sudah sering kita baca. Tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu adalah baru bagi saya dan saudara-saudara setiap hari, ya. Dia menyampaikan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini, ya, tidak dapat bisa berlalu, ya. Semuanya akan berlalu, tetapi kasih Tuhan akan selalu baru setiap hari. Amin. Nah, pagi hari ini kita akan membaca beberapa ayat firman Tuhan menjadi perenungan bagi kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga. Yohanes pasal yang ketiga, kita baca ayat yang, ya, kita mulai dari ayat yang pertama saja sampai dengan ayat yang ke-6, ya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-6. Oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberikan judul Percakapan dengan Nikodemus. Sekali lagi Bapak Ibu yang ada di rumah masing-masing, pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini
yang akan kita renungkan di dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keenam. Percakapan dengan Nikodemus. Saya akan baca dan Bapak Ibu silakan menyimak di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan. Adalah seorang yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimana mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan kembali?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh." Puji Tuhan, demikian jawab pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang disebut berbahagia ialah setiap kita yang mendengarkan, merenungkan serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pagi hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan atau renungan bagaimana tentang peran Roh Kudus. Peran Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Di dalam menapaki kehidupan ini, seseorang pasti membutuhkan atau ada orang yang lain, ada pribadi yang lain yang memiliki peran sehingga kita bisa hidup sebagaimana ada hari ini. Salah satu contoh, kalau anak-anak kita berhasil, studinya baik, tentunya tidak lepas daripada peran orang tua yang memberikan motivasi, yang memberikan dukungan, yang memberikan semangat. Ya. Salah satu contoh adalah bagaimana guru-guru di sekolah yang senantiasa memberikan support, dorongan kepada anak-anak didiknya tentunya, supaya bisa naik kelas, bisa lulus ujian dan sebagainya. Di tengah-tengah pandemi COVID yang ada, guru-guru tetap masih berusaha mengajar, ya, walaupun ada yang lewat internet, live streaming, menggunakan keadaan, menggunakan potensi-potensi yang ada untuk tetap dapat mengajar. Karena mereka punya peranan untuk kemajuan anak didik mereka. Di dalam pelayanan, di dalam pertobatan seseorang, pasti juga ada orang lain yang berperan. Bagi jemaat di tempat ini, apalagi jemaat yang sudah lama-lama, yang sudah berpuluh-puluh tahun di tempat ini, tentunya tahu keberadaan hidup saya. Peran-peran jemaat dalam pribadi saya sehingga saya menjadi orang yang seperti hari ini. Dalam keluarga juga pasti ada begitu, ya. Jadi kita ibadah atau orang yang lagi membacakan berita itu kan ada yang atur di belakang, ya. Kamera in action, oke, jalan. Jadi atur, cut. Nah, demikian juga dengan keberadaan kekristenan saya dan saudara-saudara. Roh Kudus memiliki peran yang sangat penting di dalam kekristenan saya dan saudara-saudara, kehidupan orang percaya. Di dalam perjanjian lama, Yoel katakan bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan Roh Kudus bagi semua orang. Bukan cuma bagi gembala, bukan bagi pengerja, bukan cuma kepada nabi, rasul, tidak, tetapi kepada semua orang. Maka lebih detail lagi dikatakan pada ayat-ayat selanjutnya di dalam Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan 29. Teruna-teruna, orang-orang muda, orang-orang tua, semua. Dan itu kembali dikutip oleh Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat yang ke-17 dan seterusnya. Dan kita tahu sekarang bahwa ada beberapa gereja yang masih melaksanakan ini. Nah, puji Tuhan,
jemaat di tempat ini tahun ini kita tidak dapat laksanakan ya. Ibadah pencurah doa malam 10 malam. Pencurahan Roh Kudus. Yang lain tadi malam ke-9. Saya dapat jatah malam ke-8. Pelayanan di GPDI Immanuel Geria Perum Panjang. Mereka punya ibadah jam 7:30 malam. Jadi kita di sini 9:30. Jadi saudara bisa bayangkan 9:30 malam itu pendeta ada khotbah sendiri sana di tengah malam di Kilo 0 sana. Hajar saja ya. Yang nonton dari Sabang sampai Merauke. Puji Tuhan. Peran daripada Roh Kudus sangat penting bagi saya dan saudara-saudara. Amin. Dan di pagi hari yang indah ini kita melihat bahwa di dalam kehidupan Kristen, di dalam kehidupan orang yang percaya, Roh Kudus itu atau sebagai orang percaya kita sangat membutuhkan kehidupan atau pribadi yang namanya Roh Kudus. Kita tahu bersama bahwa Roh Kudus itu adalah pribadinya Allah itu sendiri. Ya. Dan sebagai hamba Tuhan saya mau katakan melalui kesempatan pagi hari ini, Roh Kudus itu tidak ada sekolah. Tidak ada sekolah mencari gelar tentang Roh Kudus. Tapi saudara harus mengalami yang namanya Roh Kudus itu. Mengalami. Karena dia adalah Allah. Apa yang bodoh bagi dunia akan Tuhan pilih. Ya, Tuhan angkat untuk menaklukkan, untuk memalukan, mempermalukan atau membuat orang yang hikmat menurut dunia itu tidak ada apa-apanya dibanding kuasa Tuhan. Kita melihat bagaimana seorang Nikodemus. Ia datang pada waktu malam dan berkata kepada Yesus, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Allah tidak menyertainya. Yesus cuma bilang apa? Kalau kamu tidak dilahirkan oleh air dan roh, kamu tidak dapat melihat kerajaan Allah. Siapa itu Nikodemus? Nikodemus adalah seorang guru, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, pemimpin agama orang Yahudi. Masa dia tidak tahu itu firman Tuhan? Iya toh? Kalau mungkin anak sekolah minggu kayak Juda, ya memang Juda tidak tahu baca, masih baru berapa bulan, tidak tahu sama sekali, oke lah. Dia cuma tahu basusu saja. Menangis, kincing, sudah itu saja dia punya tahu. Tapi ini dikatakan seorang pemimpin agama Yahudi tapi tidak tahu tentang Roh Kudus. Yesus bilang, engkau harus dilahirkan kembali. Sebab kalau tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. 2 kali Yesus bilang pada pembacaan kita pada pagi hari ini. Sesungguhnya, diulangi pada ayat yang kelima. Sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Yesus menekankan kepada pribadi Nikodemus bahwa penting itu Roh Kudus berperan bagi saya dan saudara-saudara. Tanpa karya Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, kita tidak tahu bagaimana itu kondisi surga. Makanya tadi saya katakan Roh Kudus itu harus dialami. Saudara mau sekolah S1, S2, oke silakan. S3, oke silakan. Tapi saudara harus penuh dengan Roh Kudus. Amin. Harus memiliki Roh Kudus, harus mengalami Roh Kudus. Saking pintarnya ada orang-orang yang sampai salah menafsirkan firman Tuhan. Sampai dia tinggalkan Yesus. Saking pintarnya. Menurut ketorang. Karena ketorang sekolah kasihan, aduh, cuma dapat bantu lagi, dapat beasiswa, ya toh, baru bisa sekolah. Ya puji Tuhan, dapat beasiswa. Itu pun bukan beasiswa karena akademinya mantap, prestasinya mantap. Bantuan ekonomi lemah. Kasihan, orang susah. Gitu. Jadi kita melihat bahwa Yesus menekankan sangat penting bahwa gereja harus mengalami, memiliki karya daripada pekerjaan Roh Kudus itu sendiri. Karena kalau tidak demikian kita tidak dapat melihat, kita tidak dapat mengerti apa yang Tuhan punya mau. Makanya Yesus tekankan kepada Nikodemus. Kenapa kita harus mengalami? Kenapa begitu penting Roh Kudus punya peranan penting dalam kehidupan gereja? Apa terlebih kita di hari-hari terakhir ini dia. Karena Roh Kudus adalah roh yang memberi kehidupan bagi saya dan saudara-saudara.
baik secara jasmani maupun secara rohani. Amin. Saudara, kalau kita buka pendahulu-pendahulu di dalam Alkitab, ya, waktu Allah menciptakan Adam, ya, firman Tuhan katakan dia menghembuskan nafas kepada Adam, maka Adam pun hidup. Ada kehidupan. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah roh yang memberikan kehidupan bagi saya dan saudara-saudara, baik jasmani maupun rohani. Siapa yang kasih nafas buat saya dan saudara-saudara? Orang sekarang ada yang antri, ya toh, ada yang antri di rumah sakit. Perlu oksigen dan sebagainya dan sebagainya. Tapi bersyukur kita yang hari ini ada di seberapa kita yang terkumpul di gedung gereja. Bersyukur kita keluarga yang ada di rumah masih bisa bernafas dengan baik tanpa ada oksigen. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Kasih Tuhan dinyatakan bagi saya dan saudara-saudara yang luar biasa. Allah memberikan rohnya kepada Adam sehingga Adam itu hidup. Di dalam Roma pasal yang ke-8, coba saudara baca, Roma pasal yang ke-8, ayat yang kedua dia bilang begini. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh di sini kata ayat yang ke-8, ayat yang kedua dari Roma pasal yang ke-8, hurufnya adalah huruf besar. Roh yang dimaksud adalah roh Allah itu sendiri. Roh Allah yang memberikan kehidupan kepada saya dan saudara-saudara. Sehingga kita dapat mengerti apa yang menjadi maksud dan rencana Allah. Baik untuk hari ini maupun untuk waktu yang akan datang. Jadi Allah dalam karya Roh Kudus memiliki peran supaya apa? Gereja itu hidup. Gereja itu hidup. Saya dan saudara-saudara hidup. Gereja bisa secara umum, ya, juga bisa secara eklesia. Saya dan saudara-saudara. Injil Matius pasal yang ke berapa? 16 ya, kalau tidak salah ingat. Di atas batu karang ini aku akan memberikan jemaatku. Gereja harus bertumbuh. Gereja harus hidup. Bagaimana kita bisa hidup? Kita harus memiliki Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah roh kehidupan itu sendiri bagi saya dan saudara-saudara. Ada orang yang hidup tapi dia kelihatannya dia hidup tapi mati sebenarnya. Dia punya roh mati. Kenapa? Karena tidak ada Roh Kudus. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ya. Coba saudara perhatikan di dalam Kisah Para Rasul ayat yang kedua, pasal yang kedua ayat yang ke-17 dan seterusnya. Di sana jelas mencatat bahwa janji Allah yang telah dikemukakan di dalam Yoel pasal yang kedua, ya, ayat yang ke-17, ayat yang ke-28 sampai 29, diulangi oleh Dr. Lukas bahwa pada hari-hari terakhir Allah akan mencurahkan roh ke atas semua manusia. Jadi ke atas semua manusia dicurahkan yang namanya Roh Kudus supaya apa? Supaya Tuhan mau semua hidupnya bukan hidup biasa-biasa saja. Iklan katakan hidup itu life is never flat. Ya, jangan hidup begitu saja. Apalagi orang Kristen. Ya, iklan yang di sana saja bilang bikin hidup lebih hidup. Allah mau supaya kekristenan kita memiliki dampak bagi orang lain. Bagaimana kita mau berdampak kalau kehidupan kita tidak menjadi berkat? Bagaimana kita bisa menjadi dampak, menjadi berkat bagi orang lain kalau kita tidak ada sumber kehidupan itu? Jadi, saudara, betapa kita harus mengerti bahwa kita ini membutuhkan Roh Kudus dalam kehidupan ini. Kita harus membuka hati seluas-luasnya dan memberikan peran Roh Kudus yang sebesar-besarnya di dalam kekristenan saya dan saudara-saudara. Bergantung dan berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Saya percaya kalau bukan peran Roh Kudus yang memberikan kehidupan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita semua yang hadir pada pagi hari ini, mungkin jemaat di sini belum ada sampai di titik seperti hari ini. Mungkin belum sampai di titik sekarang. Tetapi saya bersyukur dan percaya karena kekuatan daripada Roh Kudus yang memberikan kehidupan bagi kita. Ada semangat kita, bergairah kita di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Sehingga kalau kita tarik mundur ke belakang sedikit ya, kita punya wajah-wajah mulai ada perubahan. Ya.
bentuk-bentuk fisik mulai ada perubahan. Kenapa? Karena Roh Kudus yang memberikan ini hikmat kepada orang ini, hikmat kepada jemaat yang sana, hikmat kepada pimpinan gereja, sehingga oh ternyata begini kita punya pelayanan. Akhirnya ada sampai di titik ini. Kita harus mengizinkan Roh Kudus berkarya dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Supaya apa? Hidup kita menjadi berkat bagi orang lain. Rasul Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Artinya, kalau Kristus yang hidup dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, maka kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus mampu menyaksikan kepada orang lain betapa Allah itu luar biasa. Bagaimana kita mau bersaksi kepada orang lain kalau kita tidak mengalami yang namanya karya Roh Kudus? Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara, kita buka di dalam 1 Petrus pasal yang kedua. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang kedua. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa peran Roh Kudus bagi kehidupan gereja Tuhan hari-hari ini adalah memberikan pertumbuhan rohani. Saudara, secara jasmani, oke, kita bisa makan, minum, dan sebagainya, ya. Tetapi secara rohani, Roh Kudus yang akan memberikan kita pertumbuhan. Di dalam Efesus pasal yang keempat, Efesus 4 ayat yang ke-15, saudara perhatikan di sana berbicara tentang pertumbuhan. Efesus 4 ayat yang ke-15. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ulangi, tetapi dengan teguh tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Jadi pertumbuhan iman saya dan saudara-saudara itu harus merujuk kepada pribadi Yesus Kristus itu sendiri. Pertumbuhan kita itu ke atas. Ada iklan bilang toh, tumbuh kok ke samping kiri kanan, ya. Tumbuhnya ke atas, ya. Kita punya arah pertumbuhan itu kepada pribadi Yesus Kristus. Maka lagu lama bilang, ada pujian lama bilang apa? Seperti Yesus, seperti Yesus, itu saja yang ku pinta dalam jalanku, saya mau seperti Yesus. Kita harus bertumbuh ke arah pribadi seperti Yesus. Di dalam hal apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera. Itu semua harus bertumbuh ke arah sana. Sehingga kekristenan kita bukan jadi kristenan yang gampang-gampangan. Bukan jadi Kristen yang biasa-biasa saja. Tidak. Jadi orang Kristen bukan jadi orang Kristen biasa-biasa saja. Kenapa? Alasan saya karena Roh Kudus ada di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Roh Kudus adalah roh yang luar biasa. Kita melihat bagaimana pekerjaan-pekerjaan Roh Kudus, ya. Karya-karya Roh Kudus di dalam pekabaran penginjilan di berbagai belahan dunia. Ya, saudara, hari ini dia apa yang membatasi kita untuk melihat kesaksian daripada gereja Tuhan yang lainnya? Tidak ada. Ya, kita bisa download, kita bisa lihat di internet dan sebagainya. Alkitab juga mencatat bagaimana peran Roh Kudus memberikan pertumbuhan. Dari satu benih dia jadi 12. Dari satu gereja jadi 12. Dari 12 benih ya terus berkembang jadi 500 orang. Dari 500 gereja terus berkembang jadi 3.000 orang. Dari 3.000 orang terus berkembang sampai ketong yang ada di Papua ini dia terima dan jadi disebut gereja. Itu kenapa? Karena kekuatan daripada Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan bagi gereja. Masih pentingkah Roh Kudus bagi kita hari-hari ini? Ataukah
Lebih penting sembako. Masih pentingkah atau masih lebih penting BLT? Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu yang sudah dapat BLT. Tuhan memberkati. Yang belum, berdoa lagi. Ketemu punya doa berarti masih belum sampai di atas. Berdoa lagi. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemurahan hatinya. Amin, itu saja. Kalau Tuhan izinkan kita dapat BLT melalui pemerintah, haleluya. Kalaupun tidak, tetap puji Tuhan. Karena Allah sanggup mencukupkan. Allah memperhatikan. Bapak Gembala, jangan tinggalkan Bethlehem, rumah roti. Karena Tuhan memperhatikan umat-umatnya di sana. Jadi dia memberikan pertumbuhan bagi saya dan saudara-saudara. Baik secara jasmani maupun secara rohani. Puji Tuhan, saya bertobat di tempat ini 22 tahun. Dan masuk sekolah Alkitab. Usia yang ternyata sudah termasuk tua di sekolah Alkitab. Karena ada yang masih belasan tahun sudah melayani. Tetapi yang ingin saya sampaikan, dari yang tadinya saya tidak tahu berdoa, puji Tuhan sekarang sudah bisa doa. Ya. Dari dulunya tidak tahu menyembah, puji Tuhan bisa menyembah. Roh Kudus yang memberikan pertumbuhan di dalam kehidupan saya dan saudara-saudara. Maka sekali lagi saya mau katakan, sangat-sangat kita membutuhkan kuasa Roh Kudus hari-hari ini dia. Apa terlebih di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dia. Saudara bertumbuh di dalam keadaan yang sukar, sangat sulit. Di kondisi yang tidak, itu berat sekali. Tetapi kalau ada kekuatan daripada Roh Kudus, saya percaya kita akan sanggup melewati pandemi COVID-19 ini. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus memiliki peran untuk memberikan kita kemampuan melewati yang namanya proses. Seseorang yang dari bayi menjadi dewasa itu membutuhkan proses. Dan memang kita harus melalui proses ini dia. Kenapa Bapak Ibu Saudara yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus? Gereja harus mencapai kedewasaan iman. Saya sudah sempat singgung mungkin di tempat ini. Langkah-langkah iman supaya kita mencapai kedewasaan iman. Kita harus menjadi pribadi yang dewasa secara rohani, bukan cuma secara jasmani. Ya, orang di luar sana bilang hidup itu dimulai dari usia 40 tahun. Ya. Tapi saya mau katakan bagi saudara pada kesempatan yang indah dan berbahagia, hidup itu mulai dari sekarang sudah. Karena Alkitab ada, Bapak Gembala sudah pernah singgung waktu lalu. Kita punya teken kontrak dengan Tuhan itu cuma 60 sampai 70 tahun. Sekarang puji Tuhan saya 35 tahun. Artinya tidak sampai setengah dari kontrak itu dia lagi. Mau selesai. Ada yang mungkin lebih senior dari saya. Ya. Kita hitung saja kita punya kontrak dengan Tuhan. Alkitab yang bilang. Ya, 60, 70 itu sudah kita punya kontrak. Jadi jangan nanti mulai 40. Kalau nanti mulai dari 40 tahun baru mau hidup, saya masih ada 5 tahun lagi berapa puluh, ya toh? Mama Oning masih ada berapa 2 tahun lagi, ya toh? Baru kita mau mulai. Terlambat sudah kau datang padaku. Hidup itu dimulai dari sekarang ini supaya kita apa? Kita menjadi pribadi yang mampu melewati proses. Kenapa kita harus melewati proses? Orang yang menuju kepada kedewasaan harus diproses. Dan yang namanya proses itu pasti tidak enak Bapak Ibu yang dikasih dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam dalam menapaki karir-karir kehidupan kita juga di kantor atau dimanapun usaha kita juga ada butuh proses. Kenapa diproses? Supaya kita tidak jadi anak-anak Tuhan yang gampangan, saya mau katakan. Bapak Gembala beberapa minggu lalu sudah sampaikan, perjalanan dari Mesir ke Israel itu dekat saja, singkat saja. Tetapi Tuhan putar sampai Tuhan bikin sampai mereka harus mengalami yang namanya proses supaya apa? Mereka tidak takut, tidak mengalami kekecewaan ketika mereka ada di menikmati janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Cuma 2 orang kesiang. Cuma Yakub Yosua dan Kaleb yang menikmati tanah perjanjian. Proses itu berat. Tetapi kalau itu seizin Tuhan, Tuhan sedang mendidik kita, Tuhan sedang melatih kita supaya kita menjadi apa? Pribadi-pribadi yang kuat. Saudara harus kuat. Amin. Bapak Ibu jemaat keluarga yang di rumah, keluarga kita harus kuat, harus solid. Kenapa? Ada keluarga-keluarga yang kurang mampu, ya. Ada keluarga-keluarga yang kurang kuat. Ketemu punya kekuatan ada, ketemu kasih kuat orang. Kalau ketemu loyo, ya kasihan.
Mau angkat 10 kilo setelah bisa. Apalagi Tuhan mau kasih kepercayaan 20 kilo. Talenta yang satu Tuhan kasih talenta yang lain. Kalau kita mampu. Tapi kalau tidak, Tuhan bilang apa? Kalau kita tidak kerjakan, Tuhan ambil talenta itu dia. Gereja diberikan kemampuan. Ya, Allah memperlengkapi Roh Kudus bagi saya dan saudara-saudara supaya apa? Kita mampu melewati yang namanya proses. Kita punya proses kan beda dengan Daniel, beda dengan Yusuf. Tapi saya percaya, walaupun kita beda, Roh Kudus yang sama akan memberikan kekuatan bagi saya dan saudara-saudara. Tuhan bilang begini, firman Tuhan bilang begini, akan ada 7 tahun kelaparan, akan ada 7 tahun kelimpahan. Tetapi sesudah kelimpahan dia, maka 7 tahun kelaparan akan tiba dan kelimpahan itu dia akan dilupakan oleh Tuhan. Minta maaf, bukan dilupakan oleh Tuhan, akan dilupakan oleh orang-orang yang ada, oleh kita semua. Kenapa? Karena begitu beratnya kelaparan yang terjadi. Siapa yang kelaparan di rumah? Belum ada tuh, puji Tuhan Bapak Ibu. Yusuf bilang akan ada, tuh Yusuf artikan mimpi daripada Raja Mesir. Dan itu terjadi. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-40 dan seterusnya, itu Yusuf jadi pemimpin, mangku bumi di negeri orang lain. Tapi jangan lupa, waktu usia 17 tahun, Yusuf mengalami kesulitan. Yusuf harus lewat proses. Yusuf harus mengalami yang namanya sumur kering, harus dijual, jadi budak, ya, difitnah, masuk dalam penjara, keluar penjara jadi pemimpin. Itu prosesnya Yusuf. Nado mau jadi pemimpin? Nanti Hizkia jual dulu. Ya toh? Hizkia jual, baru gali sumur, kasih kering sumur, masuk dulu di situ. Nanti dijual di pasar ikan dan dilelang. Sekarang tidak begitu lagi. Ya, harus mengalami proses. Setelah dia alami, karena kekuatan daripada Roh Kudus, dia bilang apa kepada keluarga dia punya saudara-saudara? Ya, untuk maksud menyelamatkan hidupmu lah, Tuhan telah. Memang kamu mereka-reka yang jahat bagi saya, tetapi Tuhan telah mereka-reka yang baik untuk kita semua. Dengan tujuan apa? Supaya untuk memelihara kehidupanmu lah, maka saya lebih dulu ada di Mesir. Amin. Untuk memelihara kehidupan daripada bangsa Israel, umat perjanjian Allah, maka Yusuf lebih dulu ada di Mesir. Dan itu digenapi firman Tuhan. Ketika Daniel Hidayat, Daniel, Sadrak, Mesak dan Abednego, Sadrak, Mesak, semua mengalami kesulitan di angkatannya. Daniel yang sekarang itu setua. Daniel yang waktu mengalami pembuangan di Babel itu dia masih belasan tahun. Apa yang terjadi? Harus mengalami gua singa. Kenapa Tuhan tidak izinkan waktu dia berdoa? Bukankah Tuhan ada? Betul, Tuhan ada. Nah kenapa? Nah Tuhan kalau sudah tolong dia, bagaimana dia orang lain mau bersaksi? Orang mau melihat, oh iya Tuhan Allahnya Daniel, Allah yang luar biasa. Tidak ada. Tuhan izinkan Daniel mengalami ini dia. Mengalami yang namanya gua singa. Waktu dibuang di gua singa, apa yang terjadi? Semua singa tenang-tenang saja. Raja bilang apa? Kamu buang 3 orang. Sekarang saya lihat 4 orang. Yang satu itu seperti anak dewa. Semua dong punya ini, selai rambut pun tidak ada yang terbakar. Apa yang terjadi? Dia bilang, terpujilah Allahnya Daniel. Terpujilah Allah Israel. Ya, di bawah kolong langit ini tidak boleh semua orang harus mengaku bahwa dia punya Allah yang paling hebat. Keluarga-keluarga, pemimpin-pemimpin yang tadinya iri dengan mereka-mereka dibuang. Alkitab katakan belum sampai di dasar lubang, mereka sudah diterkam singa. Bapak Ibu Saudara ini kesedihan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin hari-hari ini kita sedang mengalami kondisi yang seperti ya Daniel alami, seperti Yusuf alami. Ya. Tetapi kalau ada Roh Kudus bagi saya dan saudara-saudara, jangan takut. Karena Roh Kudus akan memampukan saya dan saudara-saudara melewati proses itu. Seandainya ia menguji aku, maka aku akan keluar timbul seperti emas. Jadi kalau mengalami kesulitan, jangan langsung bilang, "Odoh, pesoe sekali ini hidup. Sial sekali hidup aku kali ini." Iya toh? Jangan. Kalau memang itu seizin Tuhan, Tuhan sedang melatih karena Tuhan akan memberikan kita kemampuan. 40 hari, 40 malam Yesus berpuasa.
Sesudah berpuasa, tidak langsung malaikat turun melayani dia. Tidak, harus diuji dulu. Iblis mulai uji dia. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Sesudah dilewati ujian, baru Alkitab bilang, tiba-tiba malaikat-malaikat di surga turun melayani dia. Harus lewati proses dulu. Jadi kalau saudara melewati proses menurut kehendaknya Tuhan, siap-siap saja ada berkat di depan sana. Amin. Jadi jangan mengeluh. Jangan mengeluh, mengucap syukur dalam segala hal. Amin. Stefanus yang penuh dengan roh Allah, firman Tuhan katakan mati dirajam dengan batu. Tapi masih bisa berdoa bagi orang yang merajam dia dengan batu. Kenapa? Karena ada kekuatan daripada Roh Kudus. Rasul Paulus bilang apa? Tidak ada yang dapat memisahkan kita daripada kasih Allah. Apakah itu pedang, kelaparan, kemiskinan, ketelanjangan dan sebagainya. Tidak ada. Padahal Rasul Paulus ini hebat ini dia. Dia juga anak-anak pembahasa sekarang dia yang one itu sudah di pujaman itu dia. Dia yang on sudah. Tapi dia mengalami juga kesulitan. Apakah dia mundur? Tidak. Apakah ketika dia di dalam penjara penginjilan selesai? Tidak. Masih dia melayani lewat memberitakan Injil melalui apa? Dia memberikan surat-surat kepada jemaat-jemaat yang ada. Ada orang yang di dalam penjara bertobat. Kenapa? Karena Roh Kudus yang menyertai. Karena Roh Kudus yang memampukan Rasul Paulus. Ketika ada di dalam penjara, pujian penyembahan naik di hadapan hadirat Tuhan. Tuhan bela juga mereka. Jadi sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita mengalami kondisi yang tidak enak hari-hari ini. Itu kalau seizin Tuhan, berarti Tuhan punya rencana yang terbaik. Dalam ibadah atau ibadah kunjungan ya, awal-awal ketika ada pembatasan jam kerja, pembatasan jam beribadah, saya pernah sampaikan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-28. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Ya, mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara-saudara. Jadi kalau saudara mengalami tekan, puji Tuhan, haleluya. Ya, kenapa? Karena Allah sedang merancang yang terbaik bagi saya dan saudara-saudara. Nah, bagaimana supaya saya dan saudara-saudara mengalami? Roh Kudus, peran Roh Kudus bagi saya dan saudara-saudara yaitu yang ketiga adalah memberikan kemampuan untuk melewati setiap tantangan atau proses ya. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-26, Daniel pasal yang ke-6 dan Kejadian pasal yang ke-41. Itu ayat-ayat firman Tuhannya. Saudara bisa baca di rumah ya. Nah, yang terakhir, bagaimana supaya kita mengalami peran Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara-saudara sebagai gereja yang ada di akhir zaman ini. Singkat saja Bapak Ibu Saudara yang berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita kembali dalam ayat pokok kita. Yesus katakan pada ayat yang ke-16 dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga, barang siapa yang percaya kepadaku, dia tidak akan binasa, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam tabernakel, di dalam mesbah, Bapak Gembala sudah sering sampaikan, kita harus percaya bahwa ada yang namanya Roh Kudus. Kita harus percaya bahwa Roh Kudus memberikan kehidupan bagi saya dan saudara-saudara. Kalau kita tidak percaya adanya pribadi Allah dalam kuasa Roh Kudus, maka saya percaya kita adalah Nikodemus di akhir zaman yang tidak akan mengalami pertumbuhan. Yang pertama yang ingin saya sampaikan melalui kesempatan pada pagi hari ini dia, supaya kita mengalami perannya Roh Kudus dalam kehidupan kita, kita harus percaya ada Roh Kudus. Nanti pelajaran Roh Kudus saudara bisa alami sendiri, ya, dipunya doktrin tentang Roh Kudus nanti disampaikan dalam waktu-waktu yang lain dan mungkin saya sudah pernah sampaikan waktu-waktu yang lalu. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin sampai hari-hari ini kita belum mengalami Roh Kudus. Kita belum mengalami kepenuhan Roh Kudus. Alkitab bilang kalau sampai hari ini kita belum mengalami berarti kita belum minta. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-28. Mintalah. Ya, maka dia akan memberikan kepada saya dan saudara-saudara apa yang kita inginkan. Coba kita buka. Yohanes 16 ayat yang ke-28 dia bilang begini. Minta maaf, ayat yang ke-24 ya.
Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Ada orang yang belum penuh dengan Roh Kudus. Bapak Ibu yang ada di rumah masih belum penuh dengan Roh Kudus, minta. Ya, Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-24. Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-7. Minta. Karena ketika kita meminta, Tuhan akan memberikan kepada saya dan saudara-saudara. Waktu Tuhan bilang kepada para rasul, jangan tinggalkan Yerusalem, mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus daripada Allah. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Satu kali Petrus berkhotbah, 3.000 orang bertobat. Kenapa? Roh Kudus yang melipat gandakan itu dia. Kuasa itu yang melipat gandakan itu. Ya. Yang terakhir Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Supaya kita tetap mengalami. Ingat Roh Kudus itu dia selalu up to date. Ya. Selalu baru, up to date, selalu diperbaharui. Jadi Roh Kudus dalam perjanjian lama seperti ini, ya, di zaman Elia, di zaman Elisa seperti ini, zamannya Daniel seperti ini. Roh Kudus dalam perjanjian baru seperti ini, dalam zamannya Rasul Paulus seperti ini. Roh Kudus di zamannya Azusa Street seperti ini, ya. Roh Kudus dalam zamannya sekarang juga akan selalu di upgrade, akan selalu diperbaharui. Kenapa? Karena itu kita harus memelihara Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jangan padamkan roh. Saudara yang sudah penuh dengan roh, jangan padamkan roh. Kenapa? Karena Roh Kudus adalah memiliki peran penting di dalam kekristenan saya dan saudara-saudara. Saudara mau bertumbuh, tapi kalau saudara tidak mengalami Roh Kudus, saudara akan sulit untuk bertumbuh. Saudara mau baca Alkitab, saudara orang bisa baca firman Tuhan. Tapi kalau tidak ada Roh Kudus, dia tidak akan, susah kita mengerti. Susah kita akan, ini maksudnya apa ini dia? Saudara tidak percaya, coba saudara baca tentang Filipus dan Sida-Sida. Sida-Sida ini baca ini dia, saya tidak mengerti. Tapi ketika Filipus datang menghampiri dia, Filipus mulai jabarkan firman Tuhan. Kenapa? Roh Kudus ada di dalam pribadi Filipus. Dan kekuatan daripada Roh Kudus tidak dapat menandingi, tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Selesai firman Tuhan disampaikan, Filipus bilang apa kepada Sida-Sida? Cepat, lari. Ya. Waktu mereka keluar dari kolam baptisan, selesai baptis, firman Tuhan katakan dalam waktu sekejap Filipus dilarikan, dibawa oleh Roh Kudus dan sudah ada di tempat yang berbeda. Kenapa bisa demikian? Karena Roh Kudus adalah Allah yang tidak pernah dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Mari saudara yang dikasihi dan berkati oleh Tuhan Yesus Kristus, milikilah Roh Kudus dalam kehidupan ini, karena sangat penting bagi kita mengalami perannya Roh Kudus dalam kehidupan ini. Kepada dia, ya, percaya, minta, dan jangan padamkan roh. Saya percaya kehidupan kita menjadi berkat bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kita tutup Alkitab kita masing-masing dan kita datang menghampiri hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah roh-Mu Tuhan menaungi kehidupan kami, menaungi keluarga kami pagi hari ini. Kami butuh roh-Mu yang kudus Tuhan. Kami butuh roh-Mu yang kudus Tuhan. Haleluya. Glory. Angkatmu
penuh sukacita iman. Undang dia masuk dalam hidupmu. Buka hati, ku jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Haleluya. Pagi hari ini buka hati, haleluya. Kami berserah kepadamu Tuhan. Kau ambil alih seluruh kehidupan kami. Tuhan, haleluya, haleluya. Mari sembah Tuhan, tinggikan Tuhan, agungkan nama Tuhan, muliakan Dia, sembah Dia. Alami kuasa Roh Kudus, alami Roh Kudus, alami Rohnya yang hidup, alami Rohnya yang hidup. Haleluya, alami kuasanya saudara, alami hadiratnya pagi hari ini. Jangan padamkan rohmu. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Mari menyembah Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, agungkan Dia, muliakan namanya, muliakan namanya. Kristus
rohmu yang kudus menjamah setiap umat Tuhan. Jamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mujizat terjadi, lawatan terjadi bagi keluarga-keluarga kami. Hadiratmu memenuhi keluarga-keluarga kami, anak-anak kami, istri-istri kami, suami-suami kami. Hadiratmu Tuhan. Berserah penuh di hadiratmu, Ambil Kau ambil alih seluruh hidup kami di altarmu, menyembah. buka hatimu. Ku buka hati untuk jamah hatimu, berserah penuh Terima kasih Tuhan. di hadirat. Terima kasih Yesus. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah di altarmu, menyembah. Terima kasih Tuhan. Di altarmu, Pagi hari ini kami mengalami rohmu yang kudus. menyembah. Kami berdoa biarlah hadirat Tuhan terus memenuhi setiap keberadaan kami. Haleluya. Keluarga-keluarga kami, Haleluya. anak-anak kami, Haleluya. orang tua kami, Haleluya. istri, suami Amin. kami. Tuhan lawat dengan kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Sehingga kami jadi gereja, jadi keluarga yang bukan biasa-biasa. Haleluya. Tetapi benar-benar kami menjadi pribadi, menjadi keluarga Kristen yang benar-benar ada Tuhan dalam kehidupan keluarga kami. Haleluya. Sehingga lewat kehidupan pribadi kami, lewat kehidupan keluarga kami, Engkau yang dipuji, Engkau yang Amin. dipermuliakan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Bawa kami terus kepada pengalaman-pengalaman yang Amin. baru bersama dengan Roh-Mu yang kudus ya Terima Bapa. kasih. Karena kami tahu kalau ada Roh Kudus dalam kehidupan kami cakap melakukan perkara-perkara yang Amin. mulia dan perkasa. Apapun kondisi kami hari-hari ini, kami mau katakan, jangan biarkan Roh-Mu jauh daripada kami. Jangan ambil Roh-Mu dari kami Tuhan. Karena kekuatan daripada Tuhan adalah keperluan kami. Kami butuh Roh-Mu yang kudus menyertai kami, memberikan kami kehidupan, memberikan kami pertumbuhan iman, memberikan kami kemenangan di dalam menghadapi setiap masalah kehidupan kami. Kami menjadi berkat bagi sesama kami oleh karena Roh Kudus yang memampukannya bagi kami. Meteraikanlah firman-Mu bagi kami di pagi hari ini Tuhan. Dan biarlah oleh kekuatan Roh Kudus-Mu kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami terima kebenaran firman Tuhan yang sudah diberkati Tuhan melalui firman-Nya. Sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya. Saudara, kita bangkit berdiri dan
Dan kita akan akhiri ibadah kita di kesempatan siang hari yang indah ini. Haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak dipuji, Engkau yang layak diagungkan. Sebab Engkau adalah Allah yang besar bagi kami. Haleluya. Pusat ajaiblah karya. Amin. Hadirlah benarlah jalan. Engkau Raja di atas segala raja. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia dan Tinggikan Tuhan, katakan oh. layaklah segala bangsa sujud kepada. Sebab Kau Allah yang kudus. Sebab Kau Allah yang kudus, Layaklah segala bangsa. Saya berikan kesempatan kepada Bapak Gembala untuk mengakhiri ibadah kita di kesempatan siang hari ini. segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak disembah. Mari kita katakan layak disembah, layak disembah. Haleluya. Haleluya. Kemuliaan Allah bagimu Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapa, di akhir ibadah ini Haleluya. kami bersyukur berterima kasih kepada Terima kasih Tuhan. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih buat kehadiran Allah Amin. dalam ibadah kami di hari ini. Kami percaya sungguh bahwa semua umat telah diberkati Amin. lewat ibadah hari ini, baik yang ada di sini, baik yang ada di rumah masing-masing. Bahkan ibadah ini di mana sudah ditangkap, semua yang mengikutinya diberkati Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Untuk itu sebelum mengakhiri ibadah ini, kami berdoa menyerahkan semua jemaat Tuhan, umat Tuhan di tempat ini dalam tangan-Mu. Amin. Roh Kudus, mari Engkau pimpin, jaga dan Amin. lindungi umat-Mu Haleluya. semua. Baik yang ada di rumah masing-masing, Terima kasih. dalam usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan memberkati. Haleluya. Mereka yang ada dalam waktu atau saat-saat dalam perlindungan ini, kami percaya tangan Tuhan Amin. berkuasa untuk menjaga melindungi umat Tuhan Haleluya. dalam masa krisis ini. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah tinggalkan umat-Mu yang bersandar dan percaya kepada Tuhan. Amin. Tuhan cukupkan semua kebutuhan Amin. umat-Mu. Makan dan minum itu adalah tanggung jawab Tuhan. Haleluya. Kami percaya karena Tuhan janji untuk menyertai kami semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kegiatan pelayanan di sepanjang minggu ini kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan kondisi yaitu COVID-19 di negara dan bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, mari Engkau pulihkan Amin. kondisi negara kami, Haleluya. negeri kami dari COVID-19 ini. Kami percaya tidak selamanya umat-Mu ada dalam kondisi yang terus-menerus tertekan. Tetapi Allah mengambil alih semua kesulitan Amin. umat Tuhan.
Terima kasih banyak Bapa. Terpujilah namamu Bapa. Kami berdoa Tuhan jaga lindungi umatmu oleh kuasa darah Yesus. Jauhkan daripada kematian bahkan apapun. Kami percaya janji firman berkata bahwa selai rambut pun tanpa seizin Tuhan tidak akan gugur. Amin. Kami percaya Tuhan akan menjaga umat pelihara. Semua masyarakat di tanah Papua Tuhan jaga lindungi semuanya. Tuhan memberkati pemerintah, bangsa dan negara kami. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan semua para pelayan yang telah terlibat dalam pelayanan hari ini. Tuhan memberkati. Baik tim altar yang telah melayani, hamba firman mau pakai pada waktu akan datang lebih dahsyat dan heran lagi. Pujilah namamu, umat yang telah mengikuti ibadah ini Tuhan memberkati. Berkati semua persembahan mereka yang mereka mungkin mereka kumpulkan atau pengembalian milik Tuhan mereka. Tuhan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan. Pujilah namamu Bapa, inilah doa kami. Dan kami akan segera mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Menjelang siang ini hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Untuk itu mari Bapak Ibu sekalian angkat tangan dan Bapak dan Ibu terima berkat dari Tuhan. Pulanglah ke tempat masing-masing dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dan cintanya dari Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus tinggal menyertai saudara dan saya mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang percaya dan mengasihi Tuhan katakan Amin. Selamat berhari Minggu, Tuhan memberkati.